Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Bible Study kita, seri Perjanjian Lama. Kita akan kembali mengikuti perjalanan iman Yakub dan keluarganya. Kita sampai di Kejadian pasal 35. Sesi kali ini saya beri judul kembali ke Betel, membuka lembaran baru. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 15. Hanya 15 ayat saja, tetapi sangat penting untuk kita pelajari bersama. Mari kita awali dengan melihat latar belakang situasi saat itu seperti apa. Yang pertama kita akan melihat tentang apa yang saya sebut lingkungan politeistik di masa hidupnya Yakub. Yakub dan keluarganya tinggal cukup lama di Haran. Di wilayah itu, termasuk dalam lingkungan keluarga Laban juga, kebanyakan orang menyembah berbagai ilah. Mereka tidak mengenal Allah Abraham sebagai satu-satunya sembahan. Walaupun di sesi-sesi sebelumnya kita sudah tahu bahwa Laban masih tahu tentang Allahnya Abraham, tetapi dia tidak setia menyembah kepada Allah Abraham sebagai satu-satunya sembahan. Yakub yang pada dasarnya ketika datang ke Haran masih dalam tahap belajar mengenal Allah, sedikit banyak masih terpengaruh oleh paham yang salah itu. Demikian juga dengan keluarga dan para hambanya. Terutama para hamba yang berasal dari berbagai wilayah dengan budaya dan kepercayaannya masing-masing. Walau akhirnya Yakub mengenal dan mengakui Allah Abraham sebagai satu-satunya Allah, kita akan mendapati bahwa dalam lingkungan rumah Yakub ternyata masih ditemukan ilah-ilah asing yang perlu disingkirkan. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah tentang tragedi Sikem yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yakub dan keluarganya saat itu berada di Sikem. Situasi saat itu bisa dikatakan mengerikan. Anak-anak Yakub telah melakukan kejahatan besar. Bayangkan situasi Sikem yang mencekam setelah pembantaian besar dan penjarahan yang dilakukan anak-anak Yakub. Betapa malu dan resahnya Yakub. Dia dan keluarganya baru saja tiba serta tinggal sebagai orang asing di Kanaan. Dan sekarang anak-anaknya menimbulkan keonaran besar yang tentu juga membangkitkan kemarahan penduduk Kanaan. Itulah dua hal yang melatar belakangi kisah yang akan kita pelajari hari ini. Kita mulai melihat bagian pertama yang saya sebut sebuah persiapan untuk jalan yang baru. Kejadian 35 ayat 1 sampai 6. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia.
Apa yang kita baca di sini adalah sebuah persiapan yang diperintahkan oleh Allah supaya Yakub memulai lembaran baru, memulai jalan yang baru bersama dengan Allah. Suatu tahap baru di dalam perjalanan iman Yakub. Di sini kita melihat yang pertama bahwa Allah menyuruh Yakub kembali ke Betel. Allah menyuruh Yakub untuk pergi ke Betel lalu mendirikan mezbah di sana. Perintah Allah ini sekaligus adalah jawaban Allah atas kerisauan Yakub. Yakub tentu ingat perjumpaannya dengan Allah di Betel. Yakub disadarkan akan pertolongan Allah yang dijumpainya di Betel hingga dia kembali dengan selamat ke Kanaan. Maka Yakub diingatkan kalau dulu Allah menolongnya, saat ini pun Allah akan menolongnya. Apa saja hal penting yang menjadi tonggak sejarah iman Yakub di Betel? Yang pertama, Allah memperkenalkan diri pada Yakub. Saat itu Yakub adalah pelarian yang bisa dikatakan tidak punya apa-apa. Bagaimana masa depannya juga tidak menentu. Di saat seperti itu Allah menyatakan diri pada Yakub di Betel. Lalu yang kedua, di sana Allah memberikan janjinya. Bukan sembarang janji. Janji yang diberikan Allah pada Abraham dan juga Ishak. Janji itu pula diberikan Allah pada Yakub. Janji akan tanah Kanaan, keturunan yang banyak, janji mesianik bahwa lewat keturunannya segala bangsa akan mendapat berkat, dan janji penyertaan Allah. Lalu yang ketiga, Allah mengingatkan kepada Yakub saat dia baru mulai belajar mengenal Allah. Saat itu Yakub berjanji bahwa jika Allah memberkati dia hingga dia kembali ke Betel dengan selamat, dengan diberkati, maka Yakub akan mengakui Allahnya Abraham sebagai Allahnya sendiri dan akan memberikan persembahan persepuluhan di sana. Lalu yang keempat, Yakub tentu ingat bahwa dialah yang menamai tempat itu Betel. Yakub menyebut tempat dia berjumpa dengan Allah sebagai Betel yang artinya rumah Allah. Hal berikutnya yang penting di sini adalah bahwa Yakub melakukan penyucian. Sebelum pergi ke Betel, Yakub berinisiatif melakukan sesuatu yang sangat tepat, yaitu menyucikan diri dan keluarga besarnya dari ilah-ilah asing. Yakub sadar bahwa dia harus setia pada satu Allah saja, yaitu Allah yang benar, yang hidup, yang disembah oleh Abraham dan Ishak, dan yang telah menyatakan diri pada Yakub. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yakub untuk penyucian ini. Yang pertama, Yakub mengubur ilah-ilah asing dan semua yang berkaitan dengannya. Kita bisa baca di dalam ayat yang kedua dan keempat. Menguburkan ilah-ilah asing menandakan bahwa Yakub sama sekali tidak mau berurusan kembali dengan mereka. Mengubur artinya mematikan. Di mata Yakub, ilah-ilah palsu itu mati. Demikian juga berlaku bagi setiap orang dalam lingkungan rumah Yakub. Yang menarik juga untuk diperhatikan adalah bahwa anting-anting juga diserahkan dan dikuburkan. Apakah anting-anting itu juga berhala? Apakah mengenakan anting-anting itu dosa? Di masa itu, anting ada yang betul-betul hanya merupakan perhiasan. Tetapi ada juga yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Penemuan-penemuan arkeologi mengungkapkan ada anting-anting yang dibentuk sesuai bentuk atau simbol berhala yang dipuja. Ada pula yang ditulisi dengan mantra-mantra penyembahan berhala.
Anting-anting semacam inilah yang disingkirkan. Segala bentuk ilah lain dan segala yang berkaitan dengannya harus disingkirkan dari hidup kita. Lalu yang kedua, kita baca di ayat 2 dari pasal ini. Yakub memerintahkan seluruh keluarganya untuk mentahirkan diri. Tahir itu artinya bersih, suci, sebagai simbol penyucian diri di hadapan Allah. Maka mereka pun membersihkan diri, membersihkan tubuh. Bagaimana cara mereka mentahirkan diri? Di sini memang tidak dituliskan. Tetapi ada kemungkinan cara pentahiran diri di masa Yakub ini diwariskan terus hingga di zaman Musa. Dalam kitab Bilangan ada tertulis tentang cara mentahirkan kaum Lewi ketika kaum Lewi ini akan ditahbiskan sebagai pelayan Tuhan. Di dalam Bilangan 8 ayat 7 tertulis begini. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Jadi bisa dilihat di sini pada intinya adalah membersihkan diri, termasuk pakaiannya dibersihkan. Lalu yang ketiga yang dilakukan adalah bertukar pakaian. Bertukar pakaian adalah simbol dari menanggalkan kehidupan lama yang kotor dan menggantinya dengan yang baru, yang bersih. Dengan kata lain, ini adalah lambang pertobatan. Dalam Matius 22 ayat 12-13, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang seorang yang diundang ke pesta perjamuan kawin, namun tidak mengenakan pakaian pesta. Akhirnya orang yang tidak mengenakan pakaian pesta itu dimasukkan ke dalam tempat yang ngeri, yang gelap. Pesta itu melambangkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, di mana Tuhan Yesus akan menjemput orang-orang kudusnya masuk di dalam kemuliaannya. Dan pakaian lama melambangkan kehidupan lama dalam dosa. Pakaian pesta adalah pakaian baru yang bersih dan indah, lambang dari kehidupan baru dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Ketiga hal ini juga sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita perhatikan dalam hidup kita. Kita pun harus mematikan ilah-ilah lain, menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Bacalah penjelasan Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 1-17. Kita lihat bagian selanjutnya tentang perlindungan Allah. Di ayat 5 disebutkan bahwa kedahsyatan Allah meliputi penduduk Kanaan yang marah pada anak-anak Yakub, sehingga mereka tidak mengejar anak-anak Yakub. Allah melindungi mereka yang bertobat. Allah menepati janjinya sehingga keturunan Yakub tidak dimusnahkan. Wah, kalau begitu berarti Allah tidak adil. Allah kok tidak adil? Kan anak-anak Yakub memang bersalah. Allah bukan tidak adil, saudara. Allah meluputkan mereka dari kemarahan penduduk Kanaan. Ya, betul. Tetapi apakah anak-anak Yakub dihindarkan dari hukuman? Tidak. Allah sendiri yang menghukum dan mendisiplinkan mereka. Sudah kita bahas, kita singgung di dalam pembahasan sebelumnya. Jadi Allah menyatakan keadilannya dengan jalannya sendiri dalam kesempurnaan rencananya. Sekarang kita lihat bagian kedua dari Kejadian 35 ayat 1-15 ini, yang saya beri judul Di Rumah Allah.
Apa yang terjadi setelah Yakub tiba di Betel? Kita baca di Kejadian 35 ayat 7 sampai 15. Didirikannyalah mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar, yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni Tugu Batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Inilah saudara yang terjadi di Betel. Kita perhatikan satu persatu. Yang pertama tentang perjumpaan Yakub dengan Allah di Betel. Perjumpaan Yakub dengan sang tuan rumah. Tempat yang oleh Yakub telah disebut sebagai Betel, artinya rumah Allah, diberi nama lagi oleh Yakub, yaitu El Betel, yang artinya Allah, rumah Allah. Atau lebih jelas bisa disebut Allah, sang pemilik rumah Allah. Ini peristiwa yang sangat penting. Yakub tidak sekedar datang ke Betel, singgah di rumah Allah, mampir. Namun Yakub datang untuk berjumpa dengan sang tuan rumah, yaitu Allah sendiri. Di sana Yakub mendirikan mezbah penyembahan bagi Allah. Ini penting sekali bagi kita. Perubahan hidup baru akan terjadi ketika kita berjumpa dengan Allah. Dan itu terjadi ketika kita membangun mezbah bagi Allah. Walaupun kita tiap hari ada di gereja, di rumah Allah, jika tidak berjumpa dengan Allah, maka tidak ada artinya. Jangan puas dengan hanya berada di gereja. Hidup kita menjadi indah saat kita berjumpa dengan Allah Bapa kita. Lalu hal yang kedua yang terjadi di Betel adalah peneguhan nama. Yang pertama kali dilakukan Allah saat menjumpai Yakub adalah mengingatkan Yakub akan peristiwa di tepi sungai Yabok. Di sana Allah telah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Allah mengingatkan Yakub akan siapa dirinya dan siapa Allahnya. Allah mengingatkan Yakub bahwa dia dulu adalah pemegang tumit, penjegal, penipu yang licik. Namun Allah telah mengubah dia menjadi Israel, orang yang bergumul dengan Allah dan menang. Menang bukan karena kegagahan melawan Allah, melainkan menang karena berserah kepada Allah. Silahkan simak kembali pembahasan Kejadian 32 ya, tentang hal ini dalam Bible Study tanggal 31 Maret yang lalu. Dalam menjalani perjalanan iman selanjutnya, Yakub harus ingat untuk berserah pada Allah, beriman pada Allah, hidup dalam ketaatan dan kebenaran.
Kemudian yang terakhir yang dilakukan Allah adalah meneguhkan janjinya. Setelah mengingatkan Yakub akan iman dan penyerahan diri, Allah meneguhkan janjinya. Perhatikan di sini bahwa ini adalah perjanjian, bukan janji sepihak. Ini perjanjian dua pihak antara Allah dan Yakub. Janji Allah akan tergenapi asalkan Yakub dan keluarganya hidup dalam iman. Janji Allah yang diwariskan melalui Abraham dan Ishak yang telah diucapkan Allah saat pertama kali menjumpai Yakub di Betel, diucapkan kembali untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Pengulangan dalam tradisi cara komunikasi Ibrani kuno itu menandakan keseriusan. Bayangkan ini diulang dua kali di tempat yang sama. Betapa seriusnya. Lewat peristiwa ini Allah sampai menyatakan janjinya dua kali. Yakub tentu memahami betapa Allah serius dengan janjinya. Bagian terakhir saya akan menyampaikan sebuah catatan pinggir, tetapi bukan pinggiran. Kelihatannya tidak penting, tetapi sebetulnya penting. Sebuah peristiwa yang seolah tidak berhubungan dicatat dalam pasal ini. Sekilas memang seolah tidak penting. Benarkah demikian? Mari kita perhatikan Kejadian 35 ayat 8. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Perhatikan ayat ini. Betapa ayat duka ini ternyata indah dan penting artinya. Siapakah Deborah itu? Deborah adalah inang pengasuh Ribka. Dalam bahasa kita sekarang biasa disebut babysitter, nanny, ya, atau ya dulu sering disebut suster. Yang jelas statusnya cukup rendah. Di masa Yakub, statusnya Deborah ini adalah hamba. Rupanya karena sayangnya Ribka terhadap Yakub, ketika Yakub berangkat ke Haran, Ribka memerintahkan pengasuhnya untuk mengikuti Yakub untuk melayani Yakub. Maka mari kita pelajari apa yang penting dari peristiwa kematian Deborah ini. Yang pertama, Yakub tidak memandang rendah Deborah yang statusnya hanyalah hamba. Kematian seorang hamba ternyata mendukakan hati Yakub. Perhatikan betapa sering kita memandang rendah atau meremehkan orang-orang yang kedudukan sosialnya lebih rendah. Bagi kita seolah tidak penting. Ada ART, waiter, babysitter, petugas keamanan, petugas kebersihan yang biasa mengumpulkan sampah-sampah, dan lain-lain. Saudara, mereka ini semua berharga di mata Tuhan. Demikian juga seharusnya di mata kita. Siapapun orangnya, bagaimanapun kedudukan sosialnya, mereka berharga. Mereka dikasihi Tuhan. Maka sudah sepatutnya kita pun menghargai mereka, mengasihi mereka. Lalu yang kedua, Deborah, seorang hamba yang setia. Hamba yang setia dihargai oleh tuannya. Kita semua adalah hamba Allah. Kita pun dihargai oleh Tuhan kita, Allah kita, di saat kita setia sampai akhir. Sampai di sini yang saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, silakan masing-masing
mengambil kesimpulannya sendiri, dan kita akan diskusikan bersama di sesi diskusi nanti. Kata kunci yang perlu diperhatikan di sini ada pertobatan, penyucian, pembaharuan, peneguhan, perjanjian, perjumpaan, lalu ada penghargaan, ada kesetiaan. Renungkan baik-baik, ingat baik-baik, dan mari kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.